Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Rida Salfitri, peserta pelatihan dasar CPNS golongan 3 angkatan 2 Kota Padang, kelompok 4. Pada kesempatan kali ini saya akan memutarkan tugas agenda 3 yang berjudul Aku, Smart ASN dan Instansiku. Instansi tempat saya bekerja bernama SD Negeri 11 Kurau Pagang, berlokasi di Jalan Kurau Pagang, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang. Berstatus sekolah negeri yang berada di bawah naungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang, yang saat ini dipimpin oleh Ibu Armilis SPD selaku Kepala Sekolah. Memiliki 12 rombel dengan jumlah siswa 324 orang. Struktur organisasi SD Negeri 11 Kurau Pagang terdiri dari kepala sekolah, guru kelas 1 2 orang, guru kelas 2 2 orang, guru kelas 3 2 orang, guru kelas 4 2 orang, guru kelas 5 2 orang, guru kelas 6 2 orang, guru PJOK 2 orang, guru pendidikan agama Islam 2 orang. Selanjutnya satu tata usaha, 1 orang penjaga sekolah, 1 orang perpustakaan, 1 orang operator sekolah. Visi SD Negeri 11 Kurau Pagang yaitu terdepan dalam prestasi, berakhlak mulia, cerdas, terampil, berkepribadian, dan berbudaya lingkungan. Dengan misi menyelenggarakan pendidikan yang berorientasi dan bermutu baik secara keilmuan, pribadi maupun sosial. Membiasakan berbudi luhur dan senantiasa tercermin dalam pikiran, ucapan, dan perbuatan siswa, membina, melatih, dan mengembangkan prestasi sesuai dengan bakat dan minat siswa, menanamkan kemampuan pengetahuan agama serta mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, memotivasi siswa untuk mempersiapkan diri melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan indah. Di instansi ini saya bekerja sebagai wali kelas, mengajar anak kelas 2, serta mengerjakan seluruh ADM yang terkait dengan sekolah dan menjaga nama baik sekolah. Wali kelas yaitu guru yang membantu kepala sekolah untuk membimbing siswa dalam mewujudkan disiplin kelas, sebagai manajer dan motivator untuk membangkitkan gairah atau minat siswa untuk berprestasi di kelas. Tugas pokok dan fungsi wali kelas: yang pertama, mengetahui tugas pokoknya sebagai guru. Yang kedua, mengetahui jumlah anak didik. Yang ketiga, mengetahui nama-nama anak didik. Yang keempat, mengetahui identitas lengkap anak didik. Yang kelima, mengetahui permasalahan anak didik. 6. Mengetahui kehadiran anak didik setiap hari di kelas. 7. Mengadakan penelitian, kelakuan dan kerajinan serta bisa memotivasi siswa. 8. Mengambil tindakan-tindakan untuk mengatasi masalah. 9. Memperhatikan buku laporan pendidikan atau rapor kenaikan kelas dan evaluasi belajar tahap akhir dan ujian akhir. 10. Memperhatikan kesehatan dan kesejahteraan anak didik. 11. Membina suasana kekeluargaan. Dan yang terakhir, memberikan laporan setiap bulan kepada kepala sekolah. Bentuk layanan dan capaian target. Yang pertama, jenis layanan yang diberikan yaitu menyiapkan ADM serta media pembelajaran yang menarik dan menyenangkan, sehingga capaian targetnya: yang pertama, peserta didik menjadi semangat dan pembelajaran tidak monoton. Kedua, meningkatnya prestasi belajar peserta didik. Jenis layanan yang kedua, memulai pembelajaran tepat waktu. Capaian targetnya: yang pertama, guru menjadi contoh dalam kedisiplinan. Yang kedua, peserta didik menjadi disiplin dan pembelajaran tidak terganggu. Jenis layanan yang ketiga, melakukan refleksi terhadap pembelajaran. Capaian targetnya: peserta didik lebih memahami pembelajaran, terjalinnya komunikasi antar peserta didik dan guru di kelas. Bentuk layanan yang keempat yaitu menyediakan fasilitas bagi peserta didik. Capaian targetnya: potensi peserta didik dapat tersalurkan dengan baik. Yang kedua, meningkatkan prestasi sesuai dengan minat bakat peserta didik.
Jenis layanan yang kelima, melayani konsultasi dengan orang tua atau peserta didik. Capaian targetnya meminimalisir permasalahan pada peserta didik. Yang kedua, orang tua menjadi ikut terlibat dan aktif dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, keterkaitan tugas yang dilakukan dan pencapaian tujuan sekolah. Dengan terlaksananya tugas guru, maka akan tercapai pula tujuan sekolah, yaitu yang pertama, dapat menjalankan ajaran agama melalui hasil proses pembelajaran dan kegiatan pembinaan. Yang kedua, menguasai dasar-dasar ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai bekal untuk melanjutkan ke sekolah yang lebih tinggi. Yang ketiga, menjadi sekolah pelopor dan penggerak di lingkungan masyarakat sekitar. Yang keempat, menjadi sekolah yang diminati masyarakat. Yang kelima, menjalin kerjasama dengan pihak lain untuk memajukan pendidikan. Hal yang dilakukan untuk memastikan kinerja menjadi lebih baik melalui perwujudan Smart ASN. Berusaha menjadi guru yang baik untuk mencerdaskan anak bangsa, bukan hanya sekedar transfer knowledge saja, namun juga memastikan sikap dan karakter serta keterampilan peserta didik agar menjadi generasi penerus bangsa yang dicita-citakan. Menjadikan suasana kelas yang kondusif dan inovatif dengan memanfaatkan teknologi yang tersedia. Pemberian tugas dan materi selama pembelajaran selalu disesuaikan dengan aturan-aturan yang berlaku dan sesuai dengan perkembangan teknologi. Selanjutnya, menerapkan sikap disiplin dan bertanggung jawab, belajar dari teman sejawat, belajar dari pengalaman, mengikuti diklat dan pelatihan guna menambah wawasan dan pengetahuan.